untuk NKRI, untuk Pak Jokowi, berbahaya sekali. Ampun deh, ini otakmu kotor banget. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore ya menjelang maghrib nih ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si Tai Udin ya mengigau-ngigau entah apa-apa, dia tak ngomong apa-apa ya. Memang orang ini pelin-pelan tidak jelas itu ya. Orang sudah memang ya itulah, kalau menurut saya memang sudah akut ya, tidak waras lagi si Udin ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Hal yang harus saya sampaikan kepada kita semua, karena begitu cintanya saya kepada NKRI dan benarnya di dalam berbicara dan juga melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh amanat agung untuk tidak membungkam dan pura-pura beragama. Oleh karena itu saya harus tetap berbicara apapun resiko yang saya alami, apapun kesulitan yang saya hadapi. Oleh karena itu saudara-saudara, saya tidak pernah takut untuk berbicara yang benar. Dan saudara-saudara, saya harus setuju dengan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bahwa tidak ada konsep negara Islam agar kita selalu hidup satu agama, satu kepercayaan dan satu keyakinan. Karena Muhammad tidak pernah menyerahkan kepemimpinannya walaupun selama 23 tahun memberikan kepercayaan kepada sahabatnya yang lain. Selalu ada di dalam tangan Muhammad sampai dia mati, seperti Al-Quran yang ada sekarang ini, dan bisa dikoreksi semuanya dan bisa dilihat sejarahnya. Jadi kalau Anda semua mau bertanya mana dalil ini, dalil itu supaya kuat, tanya kepada anak buah saya yang ada di Indonesia. Sementara Saifuddin Ibrahim hanya menggoncangkan kaum agar mereka segera bertobat meninggalkan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, kenapa saya mengatakan bahwa konsep seperti konsep imam sholat, bagaimana caranya? Yang pertama yang dipilih itu adalah orang yang menguasai Al-Quran. Kalau ada 2 atau 3 sama-sama menguasai Al-Quran, adalah yang menguasai kehidupan Muhammad. Kalau ada tiga-tiganya itu atau sama semuanya, maka dia harus menguasai hadis. Kalau juga ada sama-sama dalam 3 hal ini, maka dicarilah siapa yang dulu masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islamnya itu siapa yang duluan, maka dicarilah mereka yang tua umurnya, barulah dapat final seorang pemimpin Islam. Dan ternyata zaman Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 orang ini, Khulafaur Rasyidin ini, laju kepemimpinan, percepatan ekspansi Islam ini cepat sekali. Apa pandangan saya kalau ditanya kenapa Abi
percaya sekali inti dasar dari ajaran Al-Quran. Sedangkan saya sudah membaca seluruh hadis-hadis ini karena saya terpukau dengan kebenaran Al-Quran, maka saya perlu hadis itu, saya beli, saya punya jawaban-jawabannya. Tapi semua orang itu tidak tahu siapa saya, karena dia dipegang dan dijaga oleh organisasi rahasia Yahudi, Freemasonry. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Qadruniyah. Itu Al-Qadruniyah ini sama dengan Freemasonry, Al-Masoniyah dalam bahasa Arabnya. Dan ini adalah organisasi yang tidak ketahuan pimpinannya siapa, tetapi ini sangat berbahaya sekali. Kekuatannya sudah merambat ke para polisi, penyidik, hakim, gitu. Dan permainan mereka ini sangat tidak ketahuan. Kan lebih jahat nyolong ayam daripada sekedar ngomong seperti Saifuddin Ibrahim ini. Kok bisa-bisanya saya dihukum sampai 4 tahun divonis? Berarti ini adalah Al-Qadruniyah yang sangat berbahaya sekali untuk Indonesia, untuk NKRI, untuk Pak Jokowi. Berbahaya sekali. Ampun deh. Ini otakmu kotor banget. Apa ini ya? Hamba Tuhan katanya ini. Aduh, ini yang bego juga. Ini banyak orang Kristen di Amerika, ya, termasuk Tony Bastaman ini. Tolol banget, mau ditipu sama Saifuddin, mau dibohongin dengan gaya-gaya bicara begini. Aduh, bukan cuma comot-comot ayat lalu modal serang agamamu yang lama. Bukan begitu caranya melayani, Saifuddin. Kau nggak bertobat sungguh-sungguh. Bahkan penyeberanganmu itu, pertobatanmu itu palsu, diceritakan oleh banyak orang. Motifmu lain. Kau cerita semua itu bohong di latar belakangmu itu. Kau bukan karena Injil keluar, ada banyak kasusmu di pesantrenmu yang lama itu, dan seterusnya. Termasuk anak-anakmu juga bercerita kok. Istrimu juga, aduh, enggak usah lah. Semua juga orang tahu, yang ikut kau juga banyak tahu. Ada anak buahmu dulu yang suka ikut dulu, pertama-tama kita ketemu di mana ini, Kasih Bersaudara, ikut sama-sama kami belajar, lanjut. Dia cerita semua kok. Bagaimana kau punya kelakuan, bagaimana. Betul juga yang Paul Sang bilang, dia punya banyak itu. Ya, ini kritikan buat Saifuddin. Jangan bodoh, ya. Anda mencintai Yesus, lalu orang tua perpuluhannya kasih gilbert semua, orang tuamu keleleran. Goblok. Cinta Yesus bukan. Apakah Saifuddin ke Amerika karena cinta Yesus? Bullshit. Bukanlah, bukanlah. Dia tidak memberitakan Injil, dia mengkritik Islam, bukan memberitakan Injil. Harus bedain. Orang Saifuddin ditanya tentang Alkitab babak belur, Aceh ditanya Alkitab babak belur kok. Kan sudah saya bilang, mana ada cinta Yesus ya di situ, bukan. Dia mengkritik Islam kayak saya, ya. Kalau saya lagi mengkritik Islam, apakah saya memberitakan Injil? Ya tidak. Saya memberitakan Injil, memberitakan Injil. Kalau lagi mengkritik Islam, saya lagi cerita tentang Pancasila. Nah, bedakan ya. Itu kritik buat Saifuddin, ngawur ya, ninggalin anak balita. Mau sama siapapun nggak bisa aja. Tetapi terserah ya, itu prinsip keluarganya mereka begitu ya, itu sih bukan urusan saya juga. Cuman kritikan aja, kasih tahu nggak boleh begitu ya, ninggalin anak balita sementara mereka berdua pergi cari masalah. Itu bukan cinta Yesus. Tadi kamu sih gini ya. Kalau kita membahas si Udin ini, si Tai Udin ini tidak ada habis-habisnya memang. Ya namanya juga orang sudah panik ya, sudah jadi gelandangan ya, begitu ngoceh pun ya, begitu berkata-kata itu jauh dari makna dan merasa pintar ya. Masa iya orang dia pendetanya ya kan, masa disuruh nanya ayatnya sama muridnya kan gitu ya. Masa gurunya tidak tahu ya, masa suruh nanya muridnya. Coba orang yang membuat tantangan itu adalah gurunya, masa suruh yang suruh tanya sama muridnya katanya, yang ada di Indonesia katanya. Nah sekarang muridnya itu yang mana? Orang dia tidak punya jamaat ya kan, dia tidak punya domba, dia tidak punya gereja juga
Ya gerejanya di mana Saifuddin Ibrahim itu? Tidak ada. Jemaatnya mana? Tidak ada. Dia itu bukan seorang pendeta, ya, hanya mengaku-ngaku dan tidak pernah ditabiskan sebagai seorang pendeta. Itu dan itu juga menurut para pendeta-pendeta, ya, siapa yang pernah menabiskan Saifuddin Ibrahim nih jadi seorang pendeta, si Taiuddin ini kan belum pernah ada, tidak ada gitu ya. Hanya selama ini memang disembunyi-sembunyikan. Nah, setelah semuanya carut marut, ya, saling cakar sana cakar kemari, sesama Kristen sesama pendeta, barulah dikasih tahukan bahwasanya Saifuddin itu bukanlah seorang pendeta, ya. Jadi dia hanya mengaku-ngaku pendeta odong-odong, ya, abal-abal, palsu gitu, ngaku-ngaku pendeta tapi bukan pendeta kan itu. Jadi ya inilah, tapi itulah namanya juga Taiuddin, tidak punya rasa malu, ya, urat malunya sudah putus, ngomong pun keulu-keulin entah apa-apa yang dikisahkan tidak jelas kan itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi